harus mungkin pakai jubah, pakai sorban, ya banyak kita lihat. Tapi kemudian apakah tidak pakai sorban, tidak pakai jubah, pakai baju kaos bukan wali? Belum tentu. Maka puncak orang tersebut manakala dia mampu menghadirkan husnudzon dalam dirinya, maka ada tawazun. Orang yang kaya dan syukur baik sekali karena bisa memberikan manfaat, tapi tetap harus ingat jangan sampai dia merasa dia memberikan manfaat, di situ sudah salah. Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, maka milih bentuk-bentuk seperti ini, bahwa orang yang berakal itu mestinya dia memilih apa? Memilih menjadi fakir daripada kaya dalam artian banyak harta. Kenapa? Seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, seumur hidup beliau pernah jadi khalifah, khalifah bajunya 3 baik, atau bahkan diriwayatkan 2. Kalau tidak baju ini, baju itu, sampai beliau diejek-ejek sama anak-anak kecil. Ini khalifah pasti bajunya ini besok, ya nggak ada baju lain. Kenapa? Ketika ditanya, karena aku takut besok itu di akhirat maka amat sangat luar biasa hisabnya. Maka beliau seperti itu, ikhwan. Maka menjadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bahas, yang tidak satu pun di sini yang mau menerima doa tersebut. Ya Allah, hidupkanlah saya miskin, kemudian matikan saya miskin, bangkitkan saya di akhirat bersama zumratil masakin. Mengapa minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin? Karena dalam salah satu riwayat dalam Sahih Muslim, kalau tidak salah, beliau yang mulia bersabda, orang-orang miskin itu mendahului orang-orang kaya selama setengah hari akhirat, bukan setengah hari dunia. Kalau tak salah 500 tahun. Nah, itu artinya ini yang difikirkan. Cuman orang kita akan pikir tak apa-apa, tak terlambat 500 tahun, yang penting sugih di dunia, gitu kan, gitu kan. Ya tak masalah juga sudut pandang, yang penting tetap semua kondisi itu didasarkan dengan iman. Tetapi dalam konteks yang kita pelajari hari ini, tolong jangan disalahkan, oh Islam ini menyuruh fakir miskin. Bukan, ikhwan. Tidak menyuruh fakir miskin, merasa cukup. Jangan sampai kefakiran tersebut kemudian menjadikan kita hina di tengah masyarakat. Maksudnya bagaimana? Gara-gara fakir, soge, tapi milih fakir, pikir baik, kemudian baju dak ganti, itulah salah pula. Dan tetap kalaupun fakir itu tetap harus dilandasi dengan iman kepada Allah. Daripada fakir kemudian tanpa dilandasi iman, mending kaya dilandasi dengan syukur dan iman, itu lebih baik. Tapi kalaupun dilandasi iman, antara fakir dan kaya semuanya sama, punya kebaikan, punya sisi-sisi kebaikan. Nah, jadi jangan sampai menyalahkan akil dibandingkan kita. Kita cuma mempelajari sudut pandang mereka. Itu satu. Jadi karena mengapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang dibangkitkan, dimasukkan surga lebih dulu dibandingkan orang yang kaya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru syainun 'alan nas wa zainun 'indallah. Kefakiran itu berat atau terhina di sisi manusia, tetapi sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam benak kita, karena memang manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, bahwa dihiasi dalam diri manusia itu cinta terhadap lawan jenis, yaitu kaum wanita, maksudnya wanita, wal banin, anak-anak. Selebihnya yang berikutnya, wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khayl musammah wal an'am wal harth, itu semua tentang kebendaan semua. Semuanya tentang kebendaan. Maka otomatis ketika seseorang yang tidak punya benda itu menjadi berat bagi pelakunya dan buruk di mata orang lain. Apalagi sekarang lihat anak-anak muda, ya Allah, sudah mulai kena hedon banget. Kalau ada motor yang berapa cc, yang lain akan pamerkan yang cc lebih tinggi, yang cc lebih tinggi pamerkan lebih tinggi, yang lebih tinggi kemudian pamerkan apa? Pamerkan mobil besar-besar. Sampai nama batu cincin ruby apa? Rubicon ya. Robin Hood. Ikhwan yang dimuliakan Allah, masya Allah, nak sampai kapan selesai? Maka ketika dalam pandangan orang awam, ketika ada yang pakai motor moge bagus, ada yang pakai sepeda, yang sepeda itu rata-rata akan dihina. Tak terucap, tapi dalam pandang kereta angin, maksud kita dulu.
Nah, bagi pelakunya syainun berat. Tetapi ternyata orang-orang yang fakir itu amat sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar pada satu saat Sayyidina Musa alaihissalam diperintahkan Allah, Musa, kaget kata Allah, siapkan jamuan akan datang keluargaku kata Allah. Maka bingung Nabi Musa, siap-siap Nabi Musa. Ulah nyiap hidangan banyak, tiba-tiba datang orang fakir miskin, datang satu orang. Ya Nabi Allah Musa, saya ini orang kelaparan, musafir, kata duit segala macam, duit habis. Tolong berikan makan, berikan apa. Kaget, tunggu kata Nabi Musa, bukan diusir. Tunggukan dulu, aku lagi menunggu tamu yang mau Allah utuskan. Ya karena mungkin dia mau buru-buru, akhirnya dia pergi. Kemudian datang lagi. Kemudian Nabi Musa ditegur sama Allah, wahai Musa, kenapa engkau belum memuliakan tamu keluarga kata Allah. Ya Allah, tak kati yang datang kecuali sekok fakir miskin yang lewat minta makan kata Allah, itulah keluarga kata Allah. Maka wajar dalam hadis dinyatakan bahwa kefakiran itu berat, hina di mata manusia, tapi amat sangat mulia, baik di sisi Allah. Hatta orang-orang yang fakir kemudian dilandasi dengan iman, mereka menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga tahu ada seorang sahabat yang Masya Allah, kemudian dia mendapatkan maqam yang tinggi dari sisi Allah gara-gara menolong seorang wanita yang fakir, wanita yang mengais-ngais tempat sampah di pagi buta atau di malam hari. Dia sudah mengumpulkan uang mau berangkat haji. Ketika dilihat lewat, ibu cari apa? Dilihat ternyata ngambil bangkai ayam. Kemudian diambil, disembunyikan di balik bajunya itu. Mengendap-endap dihadang, ibu, bukankah ini bangkai? Haram. Apa kata sang ibu? Sudahlah, tidak usah urusanku. Urusanku adalah kepada Allah SWT. Billahi alaik, kata sang. Tolong atas nama Allah aku minta, tolong kasih tahu. Apa kata sang wanita, Masya Allah, karena engkau sudah minta atas nama Allah, terpaksa aku ceritakan. Maka aku harus seorang wanita yang janda, kemudian anakku banyak, sudah 3 hari kami tak makan. Kalau kami tak makan hari ini mati kami semua. Makanya ini halal, bangkai ini halal bagi kami, haram bagimu. Menangis ini orang, aku berangkat haji punya uang banyak, sementara aku sudah ambilkan semua ini bekal. Dia pulang. Ketika malamnya kemudian bermimpi ada malaikat yang kemudian bercerita, kalaulah tidak ada fulan bin fulan maka haji tahun ini tidak diterima. Maka fulan bin fulan ini dia dapat 70 kali haji di mata Allah. Sementara yang datang haji dapat pahala 1 haji, dia mendapatkan 70, sementara dia tidak haji. Dan kemudian Rasulullah pun datang dalam mimpi orang tersebut, terima kasih karena engkau telah menyelamatkan anak keturunanku, dzurriyyatur Rasul. Fakir, maka orang yang fakir itu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakir dalam dimensi ini kenapa? Karena di akhirat kita, karena kelak perjalanan kita itu amat sangat panjang. Supaya tidak panjang, maka kata para sebagian ulama, maka sedikitkan bekal, yaitu sedikitkan harta benda, sehingga kita tidak akan lama dihisab. Itu. Kemudian selanjutnya, wadzulla 'alal 'izzi, dan hendaklah dia mencari kehinaan kemudian dibandingkan dengan kemuliaan. Maksudnya bagaimana? Kadang ikhwah ada orang-orang yang berarti Ustaz lebih baik kami ini baju puro misalnya. Tidak. Tapi maksudnya dalam konteks ini harus hidup di tengah masyarakat itu harus tahan dengan cobaan dan godaan. Kita hidup ini Pak, apalagi di era medsos ini, kadang ada beberapa orang yang hidupnya sudah amat sangat tergantung dengan medsos, hidupnya amat sangat tergantung dengan harus banyaknya orang yang menyaksikan, seperti ya para itulah hidupnya seperti itu. Maka kalau memang hidup seperti itu harus siap-siap dengan hinaan orang lain. Maksudnya dia akan dipuja-puja, ma bainal muhibbin wal karihin, itu pasti seperti akan berimbang. Orang antara pecinta dan pembenci pasti sama, Pak. Orang sekarang ini tidak akan melihat kita nih baik atau tidak, pasti semua orang yang jahat ada pecintanya, ada juga pembencinya. Sebagaimana yang baik pun ada pecinta, ada pembencinya. Ada hatersnya, ada fansnya. Itu wajar. Maka yang penting ketika kita hidup, kita tak fikirkan itu, yang penting kita hidup dengan kemuliaan Islam. Itu satu.
Kemudian yang kedua, kalaupun ternyata kita hiduplah sudah benar tapi masih dihina-hina, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup di masyarakat, bergaul dengan masyarakat, kemudian ternyata dia dihina-hina, dihujat, padahal hidupnya sudah benar, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak pernah bergaul. Kemudian karena gara-gara apa? Karena dia tidak tahan dengan cacian manusia. Ikhwani muliakan Allah. Pada satu saat Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ja'far As-Shadiq sama. Beliau itu ketika ada orang mencela beliau, maka beliau itu siapkan hadiah. Siapkan coklat mahal, siapkan masakan enak. Ini orang yang menghina beliau, dia berikan hadiah. Lah orang jadi heran, wahai imam, kenapa anda kemudian menghina orang, menghina anda kemudian anda berikan hadiah? Apa kata beliau? Terima kasih, karena aku lah dapat pahala gratis, tidak capek-capek, tidak perlu keluar ke rumah membasuh kasar kita nih, bukan ya salah. Kadang bahasa dusun kalau agak kasar, tidak perlu tanggat tunggit semayang, tapi ternyata dapat pahala semayang. Tidak perlu berbusa-busa, tapi ternyata dapat pahala zikir. Dari mana? Dari pahala kebaikan yang orang yang mencaci saya, dia berikan kebaikan kepadaku, aku harus bayar dong, masa gratis saja? Maka ini hadiah aku kasihkan kepadamu. Masya Allah, terdiam itu orang. Seperti pernah saya ceritakan, Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Syekh Maliki di Mekah. Beliau itu kan muhaddis, alim, orang luar biasa lengkap, belagaknya ada di beliau, suginya ada di beliau, kemudian alimnya ada di beliau, kayanya ada di beliau, zuriyatur Rasul ada di beliau, dari Sayyidina Hasan. Tapi Pak, bagaimana hidup itu tetap kita ini tidak usah pusingkan orang yang mau cinta, mau sayang, mau benci kepada kita. Beliau ini hatta ada seorang syekh ini bukan syekh maksudnya, tapi oknum syekh itu di kota Madinah menjelek-jelekkan beliau sampai ditulis di koran, di surat kabar. Apa julukannya? Bahwa Syekh Maliki, Muhammad bin Ali Al-Maliki itu taghut babus salam, anak dajjalnya babus salam. Lihat Pak, ulama, muhaddis, alim, hafal Quran. Beliau kalau ngaji Quran dengan murid-muridnya, kalau belajar tafsir, 16 tafsir keluar dalam sekali sesi. Dijejerkan tafsir, dijelaskan 16 tafsir. Beliau kalau ngajar muridnya Al-Quran, apa tafsir Al-Quran, dibilang apa? Taghut babu salam. Taghut itu gampangnya itu anaknya Dajjal babu salam. Karena beliau punya halaqah ngajar dari ayah beliau Sayyid Alwi Al-Maliki itu di babu salam, halaqah ngajar beliau. Dibilang taghut karena orang Wahabiyin seperti itu. Wahabi ini kalau tidak sesuai dengan dia itu sudah siap-siap deh gitu. Senyum-senyum depan kita, di belakang kita dihina-hina. Itu Pak, saya tahu itu. Nah, kata beliau ngomong ke muridnya, siapkan pakaian, kita musafir ke Madinah, siapkan kopor, dikasih. Kemudian ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Sana Muhammad. Karena ternyata syekh yang menghina beliau belum tahu bahwa ini Syekh Maliki. Kenapa? Apa? Saya pengen silaturahim. Sudah, saya pengen pulang. Sebelum pulang ini ada hadiah, dikasihkan koper. Turun beliau. Ketika turun, orang ini buka, ternyata isinya duit real. Seluruhnya itu punya uang banyak sekali. Akhirnya curiga, ini siapa ini? Tanya. Itu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang dia namanya itu kemudian sering dia hujat di surat kabar, di majalah maupun di koran. Langsung Pak ditemui nangis, ya Sayyid. Akhirnya manggil Sayyid. Sayyid itu, syarif itu panggilan pada orang-orang yang mulia dari zuriyatul Rasul. Di Mekah banyak syarif atau Sayyid. Ya Sayyid, minta maaf dan aku yakin bahwa Anda adalah zuriyatul Rasul. Ngapo? Tidak akan ada akhlak yang seperti ini kecuali dia punya darah pada Rasulullah. Karena Rasulullah dalam sejarah apapun yang ditimpakan musuh kepada beliau, maka beliau balas dengan kebaikan, dan akhlak itu pasti menurun, dan Anda adalah zuriyatul Rasul. Akhirnya jadi muhibbin sejati. Ikhwan dimuliakan Allah. Tapi kita ini kan belum pacak. Satu, duitnya udah kati, tidak banyak. Kedua, mungkin kita ini masih bakhil. Yang ketiga, masih dendaman. Bagaimana caranya? Doakan yang baik-baik. Kita berikan hadiah, ya Allah, mudah-mudahan berikan hadiah kepadaku dan kepada dia. Jangan Pak, doanya itu adabnya.
Jangan ya Allah berikan dia hidayah. Zaman sekarang banyak Allah yahdik, Allah yahdik, Allah menghidayahimu, seolah-olah kita dapat hidayah pasti. Ini orang-orang zaman sekarang, Allah yahdik ya Syekh, Allah yahdik. Itu kata-kata maaf itu benar tapi keliru. Hadani Allah wa iyyak. Mudah-mudahan Allah berikan aku dan kamu hidayah. Aku dulu, karena kita nih belum tentu akan dapat hidayah terus. Kita tidak tahu Pak. Jadi minta kepada Allah supaya kita dulu dapat nikmat tersebut, baru orang. Kaget takutnya orang itu diberi Allah hidayah, kita kelebu, selesai. Jadi doa pun akan menggambarkan bagaimana kepribadian seseorang. Kan sekarang Allah yahdik, apakah salah? Benar itu, tapi kurang tepat. Tepatnya itu ya hadani Allah wa iyyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, menunjukiku dan juga menunjukimu. Dari doa kejingoan kualitas seorang itu hatinya bagaimana. Maka ikhwan, jadi orang yang hidupnya kemudian dihina-hina, dia dan sabar itu akan lebih baik. Ngapo banyak pahala gratis. Jadi artinya dalam kehidupan kekinian kita ini maksudnya apa? Maksudnya tidak usah pusingkan Pak. Dari zaman dahulu, dari zaman dahulu, siapapun hidup di tengah masyarakat, hatta Pak kita masuk hutan dewean, kemudian tidak pernah ada kenalan, baru setelah hampir menyerang ajal, sebulan sebelum kita meninggal, dari hutan kita keluar, masuk di kampung, langsung ada yang benci biasanya. Sebagaimana imbangannya, langsung juga akan ada yang mencintai dan senang pada kita. Berarti pikiran kita ini, dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak usah pikirkan ke sana. Yang penting jalan kita benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka kita hidup insya Allah akan baik. Tapi kalau kita pikirkan pandangan manusia saja, ini perhatikan. Dikatakan ulama, seorang ulama menyatakan, barang siapa yang dia masih sibuk mencari perhatian manusia, maka dia tidak akan sampai kepada lezatnya beribadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi fima makna, yang artinya kira-kira barang siapa ketika dia beribadah yang dia fokuskan pandangan manusia saja, maka dia tidak akan pernah merasakan lezatnya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Karena memang kenikmatan kelezatnya itu adalah lihat lah dijengok belum pengajian kita ini, lah banyak belum viewersnya, lah banyak belum kemudian yang nonton. Jadi kalau dekati yang nonton, aduh mak mana pengajian kita tadi. Jadi sudah bukan pengajiannya lagi, tapi penontonnya ikhwan. Maka orang-orang yang selamat, orang-orang yang merdeka, orang yang merdeka itu manakala ketika dia beribadah, nak dilihat orang, mau dilihat orang dia tidak masalah, tidak dilihat orang juga tidak masalah, karena dia perhatikan adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau dilanjutkan lagi, orang-orang yang fokusnya kepada Allah, mau ada yang haters dia pembencinya dia juga enggak masalah, mau ada fansnya juga dia bersyukur. Mudah-mudahan dengan adanya fans maka dia bisa mengarahkan kebaikan. Tapi kalaupun ada orang yang tak senang, kita tak bisa mempengaruhi orang supaya orang senang kepada kita. Sebagaimana kita tidak pernah bisa memaksakan orang bahwa kita harus senang kepada saya, kemudian mempengaruhi jangan benci kepada saya, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik di muka bumi ini, musuhnya pembencinya banyak. Pembencinya banyak, bukan musuhnya. Seolah kalau musuhnya itu Rasulullah, musuhnya mereka enggak. Tapi artinya yang benci pada beliau banyak. Maka tetapi dengan syarat ikhwan, dikatakan para ulama, jikalau engkau baik untuk dirimu sendiri, maka pecintamu banyak. Tapi manakala engkau sudah ingin memperbaiki orang lain, maka disitulah siap-siap musuhmu banyak. Ketika engkau memperbaiki dirimu sendiri, temanmu banyak. Tapi ketika engkau punya semangat kemudian untuk memperbaiki orang lain, maka siap-siap musuhmu akan banyak. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maksudnya apa? Orang kalau baik, tidak kati amar ma'ruf nahi mungkar, biasa yang penting keluargaku makan, kami sela, kami sholat, kami ngaji bersama anak istri, biasanya musuhnya cenderung sedikit, pembencinya cenderung sedikit. Tapi kalau sudah, ayo kita ngaji yuk Pak, di sini ada pengajian, mulai itu kau nih ngajak ngaji, urusi keluarga, wah sudah mulai. Tapi yang penting satu Pak, niatnya benar, caranya benar. Kemudian kita hidup di masyarakat, kita bergaul di masyarakat.
kalaupun ada yang benci maka jangan fikirkan. Yang penting kita fikirkan bagaimana fokus kita amar ma'ruf nahi munkar kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan beserta para ulama, insya Allah kita akan selamat. Yang begitu. Kemudian selanjutnya, wattawadu'a 'alal kibri. Hendaklah orang yang jenius, orang yang visioner itu dia memilih hidup humble di tengah masyarakat dibandingkan dengan sombong. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man tawadha'a takhasyu'an lillahi rafa'ahu Allah, wa man tatawala ta'adzuman wada'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadu, khusyuk takut kepada Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa yang bertingkah sombong, dan maksudnya dia bersikap sombong dan membesar-besarkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Ikhwan, lagi-lagi kalau kita sudah dalam kategori orang beriman, mulia dan hina itu kita lihat pada aspeknya Allah Subhanahu wa taala. Diangkat atau tidak diangkat derajat itu ada dalam pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dia tawaduknya, khusyuk takut karena Allah, maka ini orang akan dimuliakan. Dimuliakan itu bagaimana? Apakah kemudian orang itu hormat kepada dia? Tidak. Tapi akan kelihatan satu, manakala dia menjelang ajal dan ketika setelah matinya. Yang kedua ketika di akhirat kelak yang paling pasti. Bahwa orang yang dimuliakan Allah kelihatan, Pak. Hidup tidak pernah, mungkin karena sakit. Karena sakit, karena itu tidak pacak bergaul, tidak pacak masuk. Tapi ketika meninggal yang datang banyak sekali. Yang datang bukan orang-orang khas semua. Pernah terjadi di Jombang, saya dapat cerita dari teman. Ada seorang pemuda yang biasa baik, Masya Allah, berkhidmat ke masjid, berkhidmat kepada orang banyak, tapi tidak terlalu kelihatan bahwa ini hebat ceramah juga. Hidup di tengah masyarakat, bertawadu, sopan santun pada orang tua, sayang pada yang muda. Ketika dia meninggal, si kok kiai datang, si kok kiai datang, si kok kiai datang, kiai besar datang. Rata-rata kiai besar Jawa Timur ini bicara, kalau kiai besar Jawa Timur berarti pondoknya rata-rata ribuan santri. Datang itu ke kampung yang mereka kaget. Ini siapa nih anak? Kemudian kata kiai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal salah satu kekasih dari sekian banyak kekasih Allah. Oh, ini anak wali. Diangkatkan derajatnya oleh Allah dengan akhlaknya, dengan tawadhu'nya, dengan ibadahnya, Masya Allah. Jadi betapa luar biasa. Jadi betul-betul orang yang memang merendahkan hatinya karena Allah, Allah angkatkan derajat. Tapi derajat sini bukan derajat di dalam mata manusia. Kan dalam derajat mata manusia biasanya yang diangkatkan derajat siapa? Satu jabatan. Kalau dia sudah dalam tampuk tertentu, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Tapi kalau sudah selesai, laskar tak bergunanya pada masanya. Kemudian apa? Karena hartanya. Orang kalau soge itu duduknya biasanya undangannya tuh bukan di belakang VIP. Orang soge, orang soge Palembang ini. Setetap Palembang punya dia. Ji. Pandangan manusia, tapi pandangan Allah bukan itu yang dilihat. Bagaimana kadar hatinya? Bagaimana salah satu hati seseorang itu akan sangat kelihatan dari sifat tawadhu'nya. Tawadhu itu bukan berarti harus duduk di belakang, Pak. Tidak. Tawadhu itu manakala hatimu merasa engkau paling hina di antara orang yang hadir, disitulah tawadhu itu berbicara. Tawadhu itu pacak di sini, pacak di situ, pacak di baris dulu, pacak baris belakang. Bukan tawadhu duduk di bawah beduk. Tapi ngapalah ada kata yang nyari ini? Mestinya aku ini di depan. Bukan tawadhu itu, sombong yang tersembunyi. Tawadhu itu betul-betul egomu hilang, akumu hilang di tengah halayak ramai, akumu hilang, yang ada adalah hinamu. Muliamu hilang, yang muncul hinamu dalam hatimu, kekuranganmu, aibmu, kemudian hal yang perlu diperbaiki, dan itu tidak direkayasa perasaan tersebut, itu namanya tawadhu. Maka tawadhu itu boleh jadi ada orang ketemu dia cium tangan. Tapi ada juga ketika salaman dengan orang dia biasanya enggak cium tangan, tapi hatinya Masya Allah ini orang alim segala macam. Dia merendahkan aku nih sementara aku bodoh. Itulah tawadhu. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini kajian-kajian seperti ini
orang-orang yang bertawaduk karena Allah, maka Allah itu akan tinggikan derajatnya. Dan kelak di akhirat, sementara ada orang di lapisan bawah, orang-orang yang tawaduk lillahi ta'ala, maka mereka mendapatkan makom-makom yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Derajatnya tinggi. Kemudian yang berikutnya, wal ju'a ala syab'i, berikutnya hendaklah orang itu memilih lapar dibandingkan kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqalla ar-rajulu at-tu'ma mala'allahu jawfahu nura." Barang siapa apabila ketika seseorang itu menyedikitkan makan, maka Allah akan mengisikan dadanya itu dengan cahaya. Nah, berarti orang-orang yang sering berpuasa, orang-orang yang mendawamkan puasa, ahli puasa, maka biasanya mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan cahaya. Dan ketika Allah berikan cahaya, maka ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya, diamnya saja itu mendatangkan pengaruh yang luar biasa. Berarti Ustaz yang gemuk-gemuk ini tidak kati cahaya? Bukan. Maksudnya di sini orang yang biasa berpuasa sunnah. Dan salah satu cara Allah memberikan, memasukkan cahaya dalam diri kita adalah Allah mewajibkan kita puasa yang wajib selama bulan Ramadan. Maka perhatikan ikhwan, dampak dari puasa itu adalah bahwa dengan kebaikan kita amat sangat dekat. Kenapa? Karena lambung kita ini sedikit diisi makanan. Dan kalau sudah lambung banyak diisikan makanan, sama dengan mobil bebannya berat, maka biasanya nak sembahyang lesu, nak apa-apa lesu, nak ngaji ngantuk, nak zikir tertidur, nak baca Quran terlepas mushaf. Itu karena biasanya karena kebanyakan makan. Tapi kalau orang tersebut biasanya kemudian dia biasa puasa, dia bisa mengosongkan lambungnya, maka biasanya secara hitungan normal, maka ini orang biasanya lebih kuat beribadah dibandingkan dengan orang yang banyak mengisikan lambungnya. Ngapo? Bebannya biasa-biasa baik. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti salah satunya orang yang ingin mendapatkan cahaya, mendapatkan kebaikan, barokah, kelembutan hati, salah satunya dengan menyedikitkan makan. Cuman curiga pula, okay, sudah ini kakek tak ketika makan, jangan dulu, hargai yang bikin Pak. Ya, jadi ini bagian-bagian dari